Halo Sobat BMKG, pada periode 9 hingga 11 Maret 2026, BMKG mencatat adanya hujan dengan intensitas ringan hingga ekstrim di sebagian wilayah Indonesia. Pada periode tersebut, curah hujan harian pada kategori ekstrim teramati di wilayah Sulawesi Utara sebesar 208,6 mm per hari. Sedangkan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, teramati di Jawa Timur sebesar 120,5 mm per hari, di Jawa Barat 116,8 mm per hari, di Nusa Tenggara Timur 108,4 mm per hari, di Papua Selatan 64,1 mm per hari, di Sumatera Utara 59,3 mm per hari, di Sulawesi Tengah 53,7 mm per hari, di Nusa Tenggara Timur 53,6 mm per hari, dan di Kalimantan Utara sebesar 50,2 mm per hari. Kejadian cuaca ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamika atmosfer. Madden-Julian Oscillation atau MJO yang secara spasial melintasi wilayah Indonesia bagian tengah meningkatkan anomali angin baratan yang mendukung pembentukan awan signifikan. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis 95W yang berkembang menjadi siklon tropis Nuri serta bibit siklon tropis 96W di Samudra Pasifik Utara Papua turut memengaruhi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia. Di sisi lain, sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Aceh dan Barat Daya Lampung memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di sekitar wilayah Indonesia, yang semakin diperkuat oleh labilitas atmosfer serta kelembapan udara yang tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan. Pada episode kali ini, kita akan membahas cuaca cenderung kondusif, BMKG imbau masyarakat tetap waspadai potensi hujan di sejumlah wilayah. Bersama saya Afif, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO diprediksi terus bergeser ke arah timur, sehingga konsentrasi pembentukan awan hujan cenderung lebih dominan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Selain itu, aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial juga diperkirakan aktif di wilayah Laut Sulawesi, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, hingga Samudra Pasifik Utara, Halmahera, sampai Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif atmosfer yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, terpantau adanya daerah tekanan rendah yang persisten di daratan Australia bagian utara, yang memicu peningkatan kecepatan angin di wilayah Laut Arafuru hingga pesisir utara Australia. Sistem ini juga membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga Laut Arafuru, didukung oleh kelembapan udara yang masih cukup tinggi serta labilitas atmosfer lokal yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan secara signifikan di sebagian wilayah Indonesia, terutama di wilayah bagian tengah dan timur. Sobat BMKG, pada periode 13 hingga 15 Maret 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, pada periode 16 hingga 19 Maret, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.
Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan, dalam beberapa hari ke depan, BMKG mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang seperti ibadah dan wisata. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG, antara lain laman bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial @info-bmkg, serta melakukan langkah-langkah antisipatif di lingkungan sekitar guna meminimalkan potensi dampak cuaca ekstrim. Informasi akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru, sehingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siap menghadapi perubahan cuaca, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.